Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4. Hari ini bersama Bu Esa belajar bahasa Inggris dan masuk di bab 6 untuk semester 2. Apa judulnya? Judulnya yaitu Clean the room please. Clean itu membersihkan, the room ruangan, please itu suatu permintaan atau permohonan. Jadi kalau diartikan clean the room please, nah artinya adalah tolong bersihkan ruangan ini. Nah, atau saya mohon bersihkan ruangan ini, jadi maknanya sama. Nah, di situ kalian bisa melihat ada gambar ya. Ada gambar seorang guru dengan ketiga muridnya sedang bersihkan kelas. Nah, di situ ada percakapan. Nah, yang pertama ada gurunya. Teacher, the class is dirty. Can you sweep the floor, Rahma? Nah, kelasnya kotor. Apakah kamu bisa menyapu lantai, Rahma? Rahma menjawab, yes, certainly, Mom. Yes. Ya, ya Bu Guru, tentu. Terus teacher, kemudian lagi, can you clean the blackboard, Eka? Apakah kamu bisa membersihkan papan tulis, Eka? Eka menjawab, yes, I can, Mom. Ya, saya bisa, Bu. Kemudian teacher berkata lagi, can you take out the trash, Indah? Apakah kamu bisa membersihkan sampah, Indah? Indah menjawab, alright, Mom. Nah, baiklah, Bu. Nah, kemudian teacher kembali mengucapkan, no, the class is clean. Thank you, dear. Sekarang kelas sudah bersih. Terima kasih, sayang. Terus student menjawab, you're welcome, Mom. Terima kasih kembali, Bu. Nah, percakapannya kurang lebih seperti itu artinya. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ada 9 gambar. Nah, di situ perintahnya listen and repeat. Listen itu dengarkan, repeat itu mengulangi apa yang Bu Esa katakan. Ya, yang pertama kalian mengulang apa yang Bu Esa katakan dulu, nanti baru Bu Esa kasih tahu artinya. Ya, bisa diulang ya. 1, 2, 3. Clean the room. Sweep the floor. Mop the floor. Clean the blackboard. Take out the trash. Arrange the book. Read the book. Clean the table. Clean the window. Nah, silahkan nanti kalian mengulang-ulang supaya bisa terbiasa untuk membaca bahasa Inggris. Nah, untuk artinya, gambar pertama, clean the room. Clean the room artinya membersihkan ruangan. Sweep the floor. Sweep the floor artinya menyapu lantai. Mop the floor. Mop itu mengepel. The floor. Floor itu lantai, berarti mengepel lantai. Clean the blackboard. Clean, bersihkan. Blackboard adalah papan tulis, berarti membersihkan papan tulis. Take out the trash. Take out the trash itu membuang sampah. Arrange the book. Arrange the book itu menata buku. Read the book. Read itu membaca. Membaca buku. Clean the table berarti membersihkan meja. Table itu meja. Clean the window. Window itu jendela, berarti membersihkan jendela. Nah, coba dipahami sekali lagi dan bisa diulang lagi. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ada percakapan antara Ardan dan Reza. Nah, itu kalian speaking. Speaking itu berbicara. Berbicara berarti kamu nanti bisa mempraktekkan dengan teman belajarmu di rumah. Bisa dengan orang tua, bisa dengan kakak dan adikmu. Misalkan ada yang berperan jadi Ardan, ada yang berperan jadi Reza. Nah, Bu Esa akan berikan contoh untuk membacanya. Berikut juga arti dari dialognya. Hey Ardan, can you help me? Nah, si Ardan berkata, Hai Reza, what can I do for you? Kemudian menjawab, can you sweep the floor please? Terus dijawab, of course. Kemudian dijawab lagi oleh Reza, thank you Ardan. You're welcome. Nah, jadi percakapan ini yang pertama itu si Reza itu berkata kepada Ardan, ini Reza, ini Ardan ya. Nah, Reza bilang, Hai Ardan, can you help me? Hai Ardan, apakah kamu bisa menolongku? Kemudian Ardan menjawab, karena tadi di hai dia menjawab, Hai Reza, what can I do for you? Apa yang bisa aku lakukan untukmu? Kemudian Reza menjawab, can you sweep the floor, please? Nah, bisakah kamu menyapu lantai? Kumohon, kuminta. Nah, terus si Ardan menjawab, of course, ya baiklah, tentu.
Terus si Reza menjawab, thank you Ardan, terima kasih Ardan. Nah, ketika ada yang bilang thank you, harus dijawab terima kasih kembali. Bahasa Inggrisnya adalah you're welcome. Nah, itu arti dari percakapan antara Reza dan Ardan. Nah, selanjutnya di bawahnya ada how to asking atau offering help. Maksudnya how to asking. How to asking itu memohon bantuan. Kalau yang atau offering help itu memberikan bantuan. Jadi, ketika kalian mau meminta bantuan pada orang dengan bahasa Inggris, kamu harus bilang begini. Yang pertama, excuse me, can you help me? Artinya, permisi, bisakah kamu menolongku? Nah, nanti kamu akan dijawab. Dijawabnya kalau bisa menolong, of course, atau yes, I can. Nah, tapi kalau tidak bisa, I'm sorry, I can. No, I can. Ya, jadi kalau untuk meminta bantuan bisa menggunakan 3 kata ini. Excuse me, can you help me? Atau could you please give me a hand? Bisakah kamu menolong saya? Atau could you titik-titik nanti ngapain? Please. Nah, tolong, bisakah kamu titik-titik? Nah, itu bisa dengan kata ini. Tetapi ketika kamu ingin memberikan bantuan, kamu bisa menggunakan 2 kata ini. May I help you? May I help you? Artinya ada yang bisa saya bantu? Atau kamu bisa mengatakan would you like me to help you? Apakah kamu bisa membantu saya? Nah, jadi bedakan ya, kalau yang di atas itu kamu meminta bantuan pada orang lain, tapi kalau offering for help kamu memberikan bantuan pada orang lain. Nah, menjawabnya bagaimana? Nah, kalau yang kamu akan berikan bantuan offering for help ini, kalau yang kamu akan berikan bantuan dia akan pasti membalas thank you, terima kasih. Kan kalau dalam bahasa Indonesia begini ya, misalkan antara Mas Radit dengan Mas Ismail. Misalkan Mas Radit mau menolong Mas Ismail, dia bilang, "May I help you?" Nah, apakah aku bisa membantu? Nah, kemudian Ismail karena mau dibantu, dia pasti akan bilang, "Terima kasih" atau "Thank you." Kayak gitu kalau dalam bahasa Inggris. Bisa juga dijawab, "Yes, please." Ya, aku mohon bantu aku. Nah, kalau kamu tidak perlu bantuan bisa dijawab no thanks. Tidak, terima kasih. Walaupun menolak harus tetap mengucapkan terima kasih sebagai sopan santun. Seperti itu ya. Nah, penjelasan Bu Esa sampai di situ dulu. Nah, nanti tugasnya ada di halaman 61. Membuat percakapan ada 5. Nah, silahkan kamu membuat percakapan dan contohnya ada di atasnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.